Oke, jadi, insya Allah untuk hari ini kita akan melanjutkan sebenarnya masih ada hubungan gitu ya dengan materi minggu lalu gitu. Kalau minggu lalu kita fokus di supply chain, di dalam produk desain sendiri, sebenarnya hari ini sustainability dalam produk desain, hari ini saya ingin, apa namanya, mungkin sebenarnya sudah disampaikan juga gitu nggih, oleh, Pak Ridwan gitu sedikit banyak, sebenarnya ada loh evolution, supply chain yang kaitannya sebenarnya dengan environment, yang kaitannya dengan sustainability. Jadi hari ini temanya adalah the evolution of, supply chain for environmental sustainability. Nah, sebenarnya ini juga untuk, apa namanya, untuk refreshing dulu. Nanti saya ingin, sebenarnya kalau misalnya sudah pada datang gitu ya, pengen berdiskusi lagi gitu ya, karena kemarin sebenarnya saya tergelitik juga bahwa ada yang namanya rekondisi gitu ya, bukan remanufacture. Nah, ternyata setelah saya cari-cari, yang dinamakan rekondisi dan, remanufacture itu sendiri sebenarnya beda, karena apa namanya, kaitannya remanufacture itu sendiri sebenarnya, tahapan yang jauh lebih kompleks gitu ya. Lebih detail lagi dan, apa namanya, memang, diperlukan kalau apa, perusahaan yang jauh, atau sebenarnya, most likely seperti semacam produsennya itu sendiri gitu ya, atau, karena tidak bisa diserahkan begitu saja ke perusahaan recondition atau perusahaan yang melakukan refurbishment. Nah, setelah itu baru saya ingin, masuk ke konten kaitannya dengan supply chain gitu ya. Jadi sebenarnya nanti lebih ke sebenarnya supply chain itu apa gitu ya, Bapak Ibu, Bapak-bapak, Bapak Ibu mungkin sudah lebih ngerti gitu ya. Kemudian sebenarnya bagaimana supply chain itu, more or less sebenarnya memberikan efek gitu ya, secara negatif ke dalam environment kita. Dan sebenarnya kalau misalnya kita bisa mendevelop, atau menggunakan supply chain, dengan sebaik-baiknya itu bagaimana sebenarnya itu bisa contribute ke SDG serta, konsep dari circular economy yang sudah kita bahas minggu lalu. Jadi kan sebenarnya supply chain juga ada beberapa komponen. Nah, kemudian supply chain juga sendiri sebenarnya evolve gitu ya. Jadi, berevolusi, berubah gitu, objektifnya atau fungsi tujuannya dari yang awalnya misalnya hanya meminimasi, jarak sehingga bisa memaksimalkan profit. Nah, apa yang, dilakukan supply chain sekarang kaitannya dengan environment atau sustainable itu, sehingga nanti kita bisa, at the end gitu ya, tahu sebenarnya objektifnya, kemudian strategi apa yang bisa kita lakukan hingga bisa mendevelop atau sustainable supply chain. Nah, saya cari tahu nih sebenarnya, apa sih perbedaan jadi itu mungkin bukan jawab ya, jadi kayak semacam refreshing gitu ya, kaitannya dengan, produk desain yang, minggu lalu gitu ya. Apa sih perbedaan antara recondition gitu, refurbishment, sama remanufacture? Nah, ternyata kalau recondition itu, pada saat kita mengembalikan item to the reconditioning center mereka bilangnya, mungkin sebenarnya juga perusahaan, dia akan cek externally gitu ya, physical inspection-nya seperti apa, visual examination-nya seperti apa. Dalamnya itu hanya akan di-clean up dari yang kotor-kotor, any unexpected material build up, kemudian baru beli gitu ya. Artinya apa? Artinya bahwa dalamnya seperti apa, itu, tidak dicek, jadi hanya dibersihkan. Itu kalau secara apa ya, terminologi gitu ya, secara terminologi reconditioning itu seperti itu. Jadi, dibuat supaya luarannya itu tetap baik, look nice, ya basically, nanti tetap harus dites sehingga basic functionality-nya tetap berjalan. Jadi tapi kan misalnya ada cacat-cacat kecil yang mungkin not noticeable gitu, itu, semacam di-ignore gitu ya. Nah, setelah recondition sebenarnya ada tahapan lain sebelum, tahapan remanufacturing. Jadi, perusahaan-perusahaan juga sebenarnya punya yang namanya refurbishment atau refurbishing. Jadi kalau tadi di reconditioning itu yang dicek adalah outer atau eksternal, nah di refurbishing ini sebenarnya yang melakukan pengecekan sudah harus certified technician
dia juga disassembly, dia juga mengecek secara visual, kemudian dites appropriate assemblies-nya, dan kalau misalnya dia menemukan part yang kelihatan itu, tua atau harus diganti, atau misalnya dari data itu punya history atau punya sejarah, kerusakan, maka dia akan menggantinya. Kemudian di-reassembly lagi, dites completely gitu ya. Jadi kalau di recondition itu basic functionality, kalau refurbishing sudah completely test, visually check, kemudian lagi di-touch up juga sehingga bisa di-offer, udah atau bisa dijual, gitu. Nah, kalau remanufacture, jadi ini tahapan paling tinggi gitu ya. Kalau remanufacture, tadi setelah item itu dikembalikan ke namanya remanufacturing center, itu hampir sama kayak refurbishing ya. Jadi di-inspect, di-disassembly. Nah, nanti, penggantian part-nya itu harus jadi part-nya itu tiap part harus dicek dan nantinya kalau misalnya, apa namanya, ada yang harus, diganti itu, penggantinya tuh harus semacam kayak sama dengan yang sebelumnya gitu ya. Jadi kondisi pada saat mau di-assembly kembali itu harus sama, at the same level, of, kind of almost new seperti hampir baru gitu. Jadi nantinya setelah di-clean completely, sudah dicek, sudah diperbaiki, di-inspect, di-test for damage, kemudian, mereka akan membuat seakan-akan, itu seperti, baru gitu ya. Nah, biasanya kalau di remanufacturing itu, ada part-part semacam electrical part atau electronic part yang, apa namanya, mungkin tidak bisa perbaiki lagi sehingga, mau nggak mau gitu ya harus, di-restock atau diganti part yang baru, gitu. Gitu ya, jadi apa namanya, memang ada perbedaan. Nah, apa, antara recondition, refurbishment, dengan remanufacturing. Tiga-tiganya, sebenarnya juga part of bagaimana kita bisa melaksanakan circular economy itu sendiri, atau bagaimana kita bisa meminimalisir waste. Hanya mungkin nantinya, apa namanya, kondisi setelah dikerjakan, either di recondition, atau di refurbish, atau di remanufacturing itu akan berbeda. Sehingga mungkin harga jualnya juga akan berbeda gitu ya, kalau cuma di recondition mungkin sedikit lebih murah, kalau dibandingkan dengan di remanufacture. Nah, persamaannya itu adalah bahwa ketiga-tiganya memang menggunakan material atau barang yang sudah ada sebelumnya, sehingga konsep circular economy tetap berjalan, di ketiga, sistem tersebut gitu ya, either memilih recondition atau refurbishment atau, remanufacturing. Nah, sebenarnya, selain, kemarin ya, minggu lalu, apa namanya, contoh yang sudah melaksanakan, atau menggunakan circular economy, ada beberapa contoh yang lain. Jadi yang saya temukan adalah, GE Healthcare. Jadi General Electric kan memang punya banyak sekali, line bisnis ya, salah satunya yaitu GE Healthcare. Jadi dia menyediakan barang-barang, apa namanya, kesehatan yang besar-besar gitu ya, semacam mungkin kayak buat, toraks, CT scan, dan lain sebagainya. Nah, GE Healthcare ini punya, refurbishment system. Jadi bukan remanufacture ya kalau GE Healthcare, dan dia punya brand sendiri namanya Gold Seal, brand, yang mana barang-barang GE Healthcare yang sudah di-refurbish itu akan dijual, lebih murah ke, hospital atau apa, lab-lab ya kalau di Indonesia mungkin kayak Cito atau apa ya, saya nggak tahu lab lain, ya intinya, healthcare lab gitu, yang biasanya baru dibangun atau punya, dana yang terbatas untuk bisa, buy atau, beli barang-barang yang, brand new gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya, Caterpillar itu juga ada. Jadi, Cat atau Caterpillar selain, main production atau main bisnis mereka, mereka juga, punya yang namanya remanufacture, company gitu. Jadi di Indonesia pun ada Caterpillar Remanufacture Company. Basically dia sendiri sebenarnya kan karena, Caterpillar punya penjualan sehingga dia punya dealer.
untuk apa namanya, atau sebenarnya Caterpillar Remanufacturing untuk rebuild assembly and mesin dan kemudian resell kembali, gitu. Nah, sama halnya dengan Renault sebenarnya dengan melakukan remanufacture, itu Caterpillar itu sebenarnya, bisa menjual lebih banyak dan perusahaan-perusahaan yang menggunakan produk Caterpillar itu sebenarnya juga, sama-sama untung gitu ya, karena mereka bisa dapat, second machine life yang harganya sebenarnya cuma sekitar 50-60% dari, new price-nya, gitu. Kemudian, contoh lain ada Cisco, jadi dia yang bikin router ya, kalau Bapak Ibu tahu router, switch, phone, security product, beberapa software. Nah, dia juga punya remanufacture, company namanya Cisco Refresh. Intinya sama seperti halnya Caterpillar tadi ya, jadi, barang-barang yang sudah lama dikembalikan, di-remanufacture, kemudian dijual kembali dengan, pre-discounted price dan yang, ada di Indonesia sebenarnya ini spesifik sekali remanufacture plant untuk hydraulic excavator itu PT Hitachi Construction Machinery Indonesia. Jadi dia termasuk, apa namanya, untuk semua, barang-barang hydraulic excavator ini dia collecting barangnya, di assembly, di-repair, hingga nantinya, bisa seperti produk baru dan dijual. Gitu ya, tapi dijualnya sebagai, remanufacture product. Nah, kemarin waktu saya di kelas satunya sebenarnya ada juga anak, mahasiswa gitu ya, yang, dia bilang sebenarnya Toyota juga sudah mulai mencoba remanufacture, hanya bukan lewat, bukan benar-benar circular, tapi lebih kayak misalnya ada produk yang belum terjual gitu ya, atau defect, dari awal. Nah, makanya oleh Toyota itu kemudian di-remanufacture atau intinya digunakan kembali, sehingga tidak, sia-sia gitu ya barang-barang tertentu dan bisa dijual kembali gitu, meskipun sebagai produk yang lain. Nah, berhubung, pembahasan itu sudah selesai, kita bisa masuk ke pembahasan yang lain. Mungkin nanti kalau misalnya mau diskusi bisa di akhir gitu ya. Nah, sebenarnya kalau supply chain sendiri insya Allah kan Bapak Ibu sudah pada tahu gitu ya. Intinya dia aktivitas-aktivitas dimulai dari hulu sampai hilir gitu ya, termasuk dari kita mulai membeli, materialnya, dikirimkan, masuk ke production system atau kita manufacturing, kemudian kita, pikirkan logistiknya, kita distribusikan, marketing-kan, hingga intinya terjual dan sampai ke tangan customer. Itu kan sebenarnya set of activity yang ada di supply chain management, gitu. Nah, kalau misalnya, apa namanya, dulu gitu pada saat kita selalu menyatakan soal, oke SCM gitu ya, supply chain gitu, itu kan fokusnya memang traditional supply chain gitu ya. Tapi, sekarang ini banyak sekali istilah yang, related sekali dengan supply chain tergantung dari konteksnya sendiri. Jadi termasuk kalau hubungannya dengan environment, kita menyebutnya sebagai green supply chain, atau kalau hubungannya dengan circular economy, kita bisa menyebutnya as closed loop supply chain gitu ya. Termasuk kalau misalnya, yang dilakukan oleh Dell gitu, laptop, itu dia sebenarnya salah satu yang inisiasi yang namanya reverse supply chain. Jadi barang-barang yang sudah, lama, tua, itu akan, dikembalikan lagi gitu ya, kita kembalikan dan, di-collect kembali untuk either di-recondition, refurbish, atau di-manufacture, kemudian dijual lagi. Begitu juga dengan reverse logistik. Nah, kemudian, kaitannya dengan SDGs, sekarang kita juga punya yang namanya sustainable supply chain dan kalau spesifik buat kita sebagai muslim, kita juga punya yang namanya halal supply chain. Jadi karena, kalau untuk halal supply chain sebenarnya, kaitannya lebih ke apa ya, aturan, Islam gitu ya, dengan kontaminasi, dengan, risk-nya, manajemen risk-nya kalau di supply chain halal itu seperti apa, kemudian bagaimana supaya produk-produk halal ini dimulai dari, material hingga nanti ke tangan customer itu benar-benar terjamin kehalalannya. Nah, kalau kaitannya dengan sustainability, jadi kan minggu lalu kita sudah tahu juga ya ada 3 pilar gitu ya. Jadi ada pilar sosial, kemudian ada pilar environment, dan yang terakhir adalah economic.
Intinya sebenarnya kalau misalnya kita berkaca, oke kalau kita perusahaan inginnya kan pasti, dapat profit yang banyak. Bagaimana cara dapat profit yang banyak kalau yang kita bicarakan adalah supply chain sendiri. Intinya kan sebenarnya kita pengennya production-nya, efisien gitu ya, kemudian distribution-nya, seefisien mungkin, supaya nanti dari product development gitu, dari, hingga nantinya, sampai ke tangan customer, itu selain bagus, cost-nya juga minimum, gitu. Nah, tapi, kalau misalnya, kita hanya berkaca dari itu, konsep sustain itu sendiri bagaimana kita menjamin bahwa, oke nanti generasi setelah kita itu masih bisa enggak ya menggunakan resource yang kita pakai sekarang, itu tidak akan tercapai, gitu ya. Karena kan yang dimaksud dengan efisien mungkin kita pakai, atau, minimasi cost mungkin kita pakai bahan bakar yang paling murah, yang mana mungkin sebenarnya dia emission yang paling banyak, gitu. Sehingga awareness akan sustainable development itu mulai masuk ke dalam konsep supply chain itu sendiri. Nah, bagaimana supply chain sebenarnya memberikan efek gitu ya ke environment, atau ke konsep sustainability adalah karena tadi, proses supply chain itu sendiri kan sebenarnya dari yang paling, awal gitu ya, hingga nantinya akhir dia, namanya juga chain gitu ya, dia rantai gitu, yang cukup panjang, dimulai dari kemungkinan dia punya waste yang banyak, kemudian mungkin di production dia, menghasilkan a lot of pollution, water misalnya, emission, air, gas gitu ya. Kemudian, katakanlah beberapa jenis, industri juga, apa namanya, eee, bikin deforestation atau, apa namanya, cut a lot of trees gitu ya. Yang mana itu nantinya, more or less merusak juga biodiversity gitu. Jadi, termasuk misalnya pada saat kita pengen supply chain yang lancar gitu, sehingga kita membabat hutan, katakanlah seperti itu ya. Sehingga meskipun rantai distribusinya itu terjamin, nggak ada masalah, tapi at the same time pada saat yang bersamaan sebenarnya kita, sudah semacam menghancurkan one part of the forest gitu ya, katakanlah seperti itu. Termasuk bahwa supply chain itu sendiri, itu menggunakan energi yang sangat banyak. Katakanlah misalnya yang kita bicarakan itu global supply chain, di mana kita mau mengirimkan barang ke China, or China mau mengirimkan barang ke kita. Kita kan pasti pakai kapal gitu ya, pakai ship yang yang kargo yang besar gitu kan. Nah, kalau misalnya kita hanya memikirkan, oke yang penting kita bisa kirim ke China gitu, kargonya. Kalau misalnya yang kita pikirkan adalah cost, kita pengennya kan balance gitu ya. Kalau misalnya kita kirim ke Cina, pada saat kapal ke sini, itu juga harus ada isinya, gitu. Nah, kalau misalnya, kita memikirkan environment juga, berarti kita juga harus memikirkan, oke berarti optimum, capacity untuk kapal itu mengomit gitu ya, atau menghasilkan emission, itu seberapa banyak gitu kan. Itu mungkin akan menjadi jauh lebih kompleks dibandingkan kalau kita hanya menghitung profit saja. Begitu juga dengan kalau misalnya kita membuat jalur distribusi hanya berdasarkan cost gitu kan. Misalnya kayak sekarang, oke yang penting kayak apa ya, paling murah Pertalite gitu, kita pakai mobil yang Pertalite. Tapi apakah efeknya nanti akan sama dengan kalau misalnya kita, mulai memikirkan sustainability. Oke, jadi tidak hanya rutenya yang dipikirkan, tapi juga jenis kendaraannya yang dipikirkan. Karena mungkin beberapa kendaraan menghasilkan atau, GHG atau emission yang jauh lebih besar gitu ya. Nah, bagaimana nantinya SCM atau Supply Chain Management ini bisa berkontribusi ke dalam kemarin ya SDGs serta circular economy. Nah, seperti yang saya bilang tadi, komponen dari supply chain sendiri itu kan dimulai dari supplier-nya, dari raw materialnya. Hingga kita masuk ke manufacturer, mungkin lewat wholesaler atau distributor dulu sebelum ke retailer dan customer.
long way gitu ya. Jadi banyak sekali tahapan, banyak sekali, apa ya, rantai gitu ya, untuk bisa sampai ke, customer itu sendiri. Nah, kalau kita bisa mengoptimalkan, tidak hanya titik-titik ini, tapi juga hubungan antara supplier ke manufacturer, ke wholesaler, ke retailer, hingga customer, sebenarnya kita juga, seharusnya idealnya bisa achieve, yang namanya sustainable supply chain, gitu ya. Jadi secara evolusi supply chain ini sendiri, dimulai dari dulu, ya mungkin sekarang juga masih seperti ini ya, traditional supply chain. Jadi kita konsentrasinya di mana? Di cost. Kita konsentrasinya di mana? Di control of final product. Berarti, intinya adalah kita bisa membuat produk yang sangat berkualitas dengan cost seminimum mungkin, gitu. Nah, sayangnya traditional supply chain itu hardly considered ecological effect atau environmental effect-nya. Nah, karena itu beberapa orang kemudian mendevelop yang namanya green supply chain. Nanti mungkin kalau, ambil kuliahnya Bu Elisa gitu ya, yang kaitannya dengan supply chain, compliance, dan lain sebagainya, mungkin juga akan dibahas gitu. Di mana sebenarnya kalau di green, supply chain ini, mereka akan mulai mengintegrasikan, dan mencoba mengoptimalkan, secara ecological gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya nanti, objektifnya gitu selain tadi minimasi cost. Oke, mungkin meminimalkan emisi GHG gitu ya, atau menggunakan eco-friendly raw material sehingga, waste-nya nanti bisa lebih mudah untuk let's say recycle atau untuk lebih mudah dibuang atau di-dump. Gitu ya. Kemudian, nah yang terakhir, konsep sustainable, supply chain ini tidak hanya memikirkan ekologinya saja, tapi juga harus memikirkan ketiga aspek sustainability. Jadi, kita memikirkan environment, kita juga memikirkan bagaimana nanti kaitannya dengan ekonomi dan sosialnya, nanti bagaimana gitu ya. 3 pilar, SDGs itu harus, juga dipikirkan. Nah, intinya, sustainable supply chain, harusnya idealnya bisa mengintegrasikan secara ethical, secara environmental juga, apa namanya, praktek-praktek yang lebih bertanggung jawab. Jadi, kalau kita tahu konsep, sustainability dan jadi, oh, berkesinambungan lah istilahnya gitu ya. Harusnya kita juga, mulai memikirkan atau mulai shifting, mulai berpindah dari konsep yang tradisional tadi ke konsep yang lebih, sustainable, gitu. Dan sebenarnya kalau kita pikirkan, implementing sustainable supply chain sebenarnya bukan lagi an option, it's a kind of mandatory. Itulah kenapa di Paris Agreement banyak negara kayak kemarin G20 juga ada harusnya ya, kaitannya dengan ini, bagaimana sebenarnya negara-negara itu ikut berperan untuk mengurangi GHG gitu ya, untuk, mencapai, sustainable, development goals itu sendiri. Sehingga kalau misalnya government membuat, rule, nantinya harapannya kan industri juga pelan-pelan, bisa mengikuti. Nah, mungkin sekarang pertanyaannya adalah, apakah semudah itu gitu ya, untuk mengimplementasikan terutama mungkin kalau perusahaan yang jauh, scale-nya lebih kecil gitu. Karena kan tidak bisa dicek, apa namanya, dengan mudah ya, compare to perusahaan besar yang memang pasti aturan-aturan, dari pemerintah itu jauh lebih strict gitu. Nah, nantinya, secara objektif tidak akan ada perbedaan antara traditional supply chain dan sustainable supply chain, kecuali, ada satu poin tambahan, yaitu nantinya harus, 3 aspek environment, sosial, dan ekonomi itu harus juga dipikirkan di seluruh, apa namanya, rantai, pasok ini, gitu. Termasuk tadi, kalau misalnya kita memikirkan environment, berarti harus lead to, reduction of waste, harus menurunkan jumlah sampah. Kemudian harus, menurunkan jumlah emisi. Nah, kalau hubungannya dengan ethical atau sosial, berarti harus menaikkan atau, meningkatkan kondisi labor condition
serta health and safety-nya. Nah, nantinya kalau itu sudah terjaga, seharusnya economical aspeknya itu juga bisa, diraih juga. Nah, sebenarnya sama ya, motivation untuk sustainable supply chain serta motivation untuk, sustainable products design itu sebenarnya sama. Jadi industri itu harusnya punya, komitmen untuk, tadi, SDGs, kemudian, keinginan untuk bisa achieve namanya circular economy serta adanya environment, social, and government standard ESG, apa namanya, yang harus dimiliki oleh semua perusahaan. Nah, yang terakhir adalah sebenarnya inginnya kan sebenarnya, bagaimana perusahaan itu bisa pada saat yang bersamaan juga melakukan CSR gitu ya, corporate social responsibility yang, intinya memberikan sesuatu towards environment gitu. Nah, kalau misalnya pembicaraannya adalah, 3 pilar sustainability berarti tidak hanya buat environment, tapi juga berarti harus social dan ekonominya juga, di mana mereka bisa di-achieve kalau kita melaksanakan sustainable supply chain. Nah, step-nya bagaimana sih sebenarnya? Mungkin ini, masih secara teori gitu ya. Jadi, beberapa perusahaan mungkin sudah moving towards that, salah satunya dengan menggunakan circular economy, salah satunya dengan oke mereka punya katakanlah seperti CAT tadi ya, seperti Caterpillar selain mereka punya perusahaan, manufacture, mereka juga punya remanufacture company yang, juga merupakan satu bagian gitu. Jadi yang pertama, kita harus mulai consider untuk redesign produk. Jadi kaitannya sama minggu lalu ya, Bapak Ibu berarti ya. Gimana sih supaya produk itu, bisa circular itu tadi gitu ya, bisa achieve circular economy. Misalnya, mengurangi berat untuk beberapa produk gitu ya, atau membuat produk menjadi lebih modular, lebih mudah di disassembly, lebih mudah untuk di mix and match gitu. Kemudian apa namanya, memikirkan juga redesign-nya dimulai dari BOL hingga EOL atau dari beginning of life, middle of life, hingga nanti end of life-nya seperti apa. Sehingga intinya harapannya adalah, energy consumption serta sampahnya itu bisa diminimalisir, seminimal, mungkin. Dan kemudian sebisa mungkin mengeliminate, komponen atau ingredients yang dapat, apa ya namanya, sebenarnya, yang, katakanlah kurang sustain gitu ya, atau yang sulit gitu ya untuk dikerjakan. Sehingga nantinya life cycle bukan life cycle, supply chain, eee Eee eee, prosesnya itu lebih pendek. Nah, kalau lebih pendek sebenarnya kan lebih enak gitu ya, apa namanya, atau energi yang dibutuhkan akan jauh lebih, sedikit. Nah, kemudian yang kaitannya dengan proses produksi itu sendiri, sebenarnya itu sebagai industrial engineer kita pasti sudah tahu gitu ya, salah satunya adalah, apa namanya, melakukan optimasi di, apa namanya, production, system-nya sendiri. Misalnya dengan streamlining production step-nya. Kita sebenarnya kalau misalnya, familiar gitu ya dengan CAPP gitu misalnya, computer aided, production gitu kan, kita bisa pilih nih proses mana yang sebenarnya yang lebih efisien. Jadi kalau misalnya kita bisa melakukan itu, misal melakukan streamlining production step, nah itu sebaiknya juga dilakukan. Jadi jangan sampai nanti yang misalnya bisa dilakukan dengan satu mesin, malah justru dikerjakan dengan 2 mesin yang berbeda, misalnya contohnya seperti itu ya. Sehingga pada saat yang bersamaan kita juga bisa melakukan, reduction terhadap penggunaan energinya, dan sebisa mungkin kita, meminimalisir penggunaan, material yang toksit, gitu. Nah, yang ketiga, sebenarnya salah satu caranya adalah kita bisa shift ke supplier yang lebih green. Misalnya kalau kaitannya dengan perusahaan food and beverage gitu ya, ya diminimalisir penggunaan katakanlah styrofoam untuk, dibawa pulang gitu. Jadi sekarang sudah lebih banyak pilihan untuk misalnya, packaging-nya yang lebih green gitu. Sehingga kita, kalau misalnya punya, supplier yang
katakanlah punya, license green, itu akan lebih baik. Apalagi kalau semakin besar perusahaan kita, pasti kita omit atau kita akan menghasilkan lebih banyak sampah. Nah, green supplier ini, itu harapannya adalah dapat membantu carbon reduction ya, dari, mulai hulu ya, dari mulai dia, materialnya nantinya hingga sampai ke market. Nah, kemarin juga sudah saya sampaikan beberapa istilah nih, oh kalau green product misalnya atau eco-friendly product, itu biasanya katakanlah misalnya Bapak Ibu beli susu atau apa karton, ada beberapa yang memang sudah punya environmentally, preferable purchasing atau green purchasing yang, basically note gitu ya, sehingga, kita bisa mulai beralih nih ke, green, supplier. Tuh. Kemudian kalau yang kita bicarakan adalah distribution and transportation, berarti sebenarnya, cara yang cukup mudah adalah men-shorten distance-nya. Jadi meminimalisir atau mengurangi jarak gitu ya, katakanlah antara, produsen ke konsumen. Kalau kalau lebih, mudah lagi mungkin kayak dari supplier ke manufacturer sebisa mungkin dekat gitu ya. Jadi dari manufacturer mungkin, apa namanya, nanti bisa milih distributor yang, secara jarak lebih dekat dibandingkan yang jauh gitu. Atau misalnya secara strategi kita bisa, coba, mengoptimalkan dengan memodelkannya sebagai facility, location problem. Sehingga kita bisa memilih apa namanya, lokasi paling optimal yang dapat meminimalisir jaraknya. Nah, jarak ini bisa diasumsikan atau digeneralisir sebagai, juga cost gitu ya, karena dia linear terhadap cost. Semakin jauh pastinya cost-nya akan semakin besar gitu. Atau semakin, apa namanya, semakin dekat cost-nya kemungkinan akan juga semakin, kecil gitu. Begitu juga dengan sebenarnya pemilihan jenis transport atau pemilihan jenis, kendaraan gitu. Jadi kalau misalnya, kita milihnya katakanlah banyak motor untuk distribusi yang kecil-kecil, alangkah baiknya misalnya pakai satu mobil, mungkin ya kita harus melakukan comparison atau perbandingan, untuk bisa, cover katakanlah, apa, eee, within 10 kilo coverage gitu ya, pakai satu mobil saja untuk melayaninya. Nah, salah satu contohnya sebenarnya shorten distance ini sudah banyak dilakukan gitu ya, salah satunya oleh American Bath and Kitchen Product Manufacturer, di mana setelah mereka melakukan relokasi atau memilih lokasi baru untuk warehouse mereka, itu mereka bisa reduce 34% dari carbon emission yang sebelumnya mereka punyai. Tapi itu lagi-lagi ya nanti kaitannya dengan, compliance atau rule, apa ya, kendaraan gitu ya. Jadi mungkin kalau di Indonesia ya itu juga mulai harus dipikirkan gitu ya. Oh kalau kendaraan lebih dari berapa tahun berarti mau nggak mau sebenarnya sudah tidak layak jalan gitu. Kalau misalnya karena mungkin emisinya jauh lebih besar dibandingkan kalau produk, dibanding kendaraan-kendaraan baru. Nah, kemudian yang kelima, salah satu cara supaya kita bisa achieve, green supply chain itu sendiri adalah, membuat packaging yang lebih kecil atau lebih ringan. Sehingga, nantinya shipping container itu bisa, diisi jauh lebih banyak gitu ya, tanpa ada apa ya namanya, empty space lah katakanlah. Jadi kalau misalnya, sebenarnya ini PR kalau menurut saya PR bagi Amazon, karena Amazon itu, mau produknya sekecil apapun, katakanlah saya beli SD card gitu ya waktu di Jepang, kalau produk itu dijual bukan oleh third party, dijual sendiri oleh Amazon, sama mereka akan dimasukkan ke kardus terkecilnya, yang mana kardus terkecilnya itu sebenarnya, eee, apa ya, cukup untuk, katakanlah, 5, 6 buku hardcover yang besar-besar gitu. Jadi
kotaknya tuh ringan sekali gitu. Nanti, barangnya itu cuma di semacam di-cover pakai shrinker ya, apa sih, eee, semacam kayak sarang wrap tapi bisa shrink, kemudian, dimasukkan ke kardus yang sangat besar kalau menurut saya, hitungan saya, baru di-ship. Sedangkan, pada saat di truknya ya misalnya, kalau misalnya wadahnya sebesar itu kan dia makan banyak tempat, padahal sebenarnya produknya cuma let's say cuma mouse atau SD card gitu. Nah, kalau soal packaging sendiri sebenarnya kalau menurut saya Indonesia jauh lebih baik gitu, karena mereka akan pakai kardus lama, kemudian mereka akan bikin sekecil mungkin supaya harganya lebih murah gitu ya. Sebenarnya at the same time nggak sadar kita sudah, mencoba melakukan namanya sering packaging. Jadi, kalau bisa dengan packaging yang lebih kecil, maka gunakan packaging yang lebih kecil daripada kita packaging yang lebih besar. Yang penting tadi bahwa barang yang di dalamnya tetap aman. Nah, kemudian seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau bisa sebenarnya kita harusnya bisa melakukan improvement terhadap desain dari packaging kita. Jadi, tadi ya misalnya kalau yang kita pakai buat food and beverage itu, apa, styrofoam sebenarnya kan itu sudah dianggap, tidak bisa di-recycle pun kalau dibakar katakanlah emisinya besar. Kalau dibuang gitu aja dia juga tidak bisa dikompos. Sehingga sebenarnya kalau misalnya mau, kita harusnya mulai berganti gitu ya dari tadi bukan cuma size, tapi tipe atau, jenis serta desain packaging-nya. Kemudian sebisa mungkin tadi ya, produk-produk yang memang bisa di-upgrade atau di-refurbish atau di-recycle atau di-remanufacturing itu, kita kerjakan. Nah, tapi untuk bisa mengerjakan itu berarti perusahaan harus mulai menerapkan yang namanya reverse supply chain. Reverse supply chain artinya adalah kalau barangnya sudah tidak digunakan atau retire tadi udah sampai end of life, seharusnya produsen seharusnya bisa menyiapkan suatu, apa ya, wadah gitu ya, supaya customer bisa misalnya mengembalikan, tukar tambah lah katakanlah, atau, regardless dibayar kembali atau enggak, tapi kalau misalnya tidak ada, oh misalnya saya punya laptop nih, udah lama, udah nggak bisa dipakai katakanlah seperti itu. Kita nggak ngerti gitu ya, saat ini tuh harus dikembalikan ke manakah gitu. Sama seperti halnya waktu saya belajar bahwa Dell itu punya reverse, logistik atau reverse supply chain gitu. Sedangkan di Indonesia sendiri saya nggak pernah dengar gitu, atau gimana sih caranya karena, mungkin bukan authorized dealer yang, menjual itu gitu. Sehingga, kalau misalnya memang di luar authorized dealer, yang bisa dilakukan itu seperti apa juga harus mulai dipikirkan. Oh misalnya kita punya collecting, atau recollecting, center atau poin untuk mengerjakan itu, gitu. Nah, oke. Nah, kemudian, apa saja sih strategi yang bisa kita lakukan untuk achieve sustainable supply chain? Ya, sebenarnya tadi ya, jadi kalau kita mau melaksanakan circular economy atau closed loop supply chain, kita kan sudah bisa nih yang namanya forward supply, logistik gitu. Kita sudah bisa, mengerjakan itu tinggal nanti mungkin dioptimalkan gitu ya. Oh, pakai packaging-nya lebih bagus misalnya. Oh, apa namanya, bikin strategi yang lebih bagus, katakanlah memilih lokasi yang bagus atau memilih jalur distribusi yang lebih optimal. Nah, yang kedua yaitu kita juga butuh tadi yang saya sebutkan adalah reverse logistik, yaitu fase di mana itemnya itu dikembalikan gitu ya ke let's say produsen atau recollecting, center atau mungkin kalau tadi maunya di-recondition atau di-refurbish seharusnya atau remanufacture sudah ada center-center itu untuk, mengerjakan. Nah, harapannya kalau dua-duanya dijalankan gitu, kita bisa, mencapai ya, yang namanya sustainable supply chain. Jadi kita coba buat dulu closed loop supply chain-nya, bukan hanya memikirkan forward logistiknya, kita juga harus mulai memikirkan reverse
logistiknya seperti apa, sehingga nanti di akhir, di end of life dari produk itu bisa, serve its purpose gitu ya. Nantinya bisa dikerjakan kembali, mau di-reuse atau di-recycle atau di-remanufacture juga bisa dikerjakan. Nah ini ya berarti, PR gitu kan, karena belum semua sebenarnya mengerjakan ini. Misalnya, kalau Samsung setahu saya kita bisa mencoba tukar tambah gitu ya. Artinya kan sebenarnya produk lama kita itu kembali lagi ke Samsung, tapi lagi-lagi berarti kita harus ke authorized dealer. Sedangkan kadang-kadang authorized dealer itu jauh lebih mahal dibanding kalau kita beli di toko-toko biasa. Cuma ya itu, apa namanya, kalau tukar tambah seharusnya itu value for money-nya juga, cukup tinggi gitu. Jadi kita bisa at the same time kita bisa returning goods to seller, ke manufacturer, dari manufaktur juga masih akan, bisa dipakai kembali. Nah, salah satu perusahaan juga yang sudah melakukan reverse logistik meskipun nggak terlalu gencar itu, adalah body shop. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya beli parfum, atau produk apapun di body shop, semua packaging-nya itu bisa dikembalikan dan oleh body shop akan kita peroleh, diganti dengan poin. Nah, poinnya nanti bisa dipakai untuk katakanlah tukar dengan produk kalau poinnya sudah banyak. Nah, strategi body shop ini itu sebenarnya tujuannya adalah mereka tidak perlu lagi produksi packaging-nya. Jadi kebanyakan memang kalau semacam parfum, dari body shop itu kan dari kaca, berarti sebenarnya akan lebih mudah ya, bagi mereka untuk melakukan, apa mungkin, reuse gitu ya botol-botolnya. Begitu juga dengan wadah-wadah plastiknya sebenarnya. Saya kurang tahu kalau plastik apakah langsung di-reuse atau oleh mereka sebenarnya nantinya di-recycle dulu untuk menjadi barang, baru, tapi mereka menerima semua packaging, kalau body shop itu yang bisa kita ketukarkan sebagai poin. Itu salah satu contoh reverse logistik gitu ya. Nah intinya, harapannya ya to recapture and recover the value of, good gitu. Nantinya ya ini kembali lagi ke yang kemarin ya, minggu lalu, kita bisa reuse dengan menggunakan repair, kalau misalnya sudah tidak bisa diapa-apakan ya mau nggak mau dia waste. Kalau misalnya, reverse logistiknya itu sudah bisa berjalan, kita bisa mulai melaksanakan sebenarnya remanufacturing, gitu ya, di mana produk-produk itu akan di-disassembly, dicek, dikembalikan lagi ke kondisi awalnya, kalau misalnya sudah tidak bisa diganti berarti diganti part-part tertentu hingga bisa dijual kembali, atau misalnya barang-barang yang bisa di-recycle, akan di-recycle menjadi material yang baru, atau material yang mungkin yang sama dan bisa dipakai kembali. Nah, benefit-nya apa sebenarnya? Sebenarnya pasti sama ya, hampir sama ya dengan yang minggu lalu. Kalau misalnya kita bisa achieve sustainability, kalau kita bisa, develop yang namanya green supply chain gitu. Harapannya kan, kita bisa mengurangi sampah. Kita bisa sebenarnya harapannya juga adalah, lower cost gitu ya, serta meningkatkan efisiensi. Yang mana sebenarnya itu sudah, mendarah daging gitu ya kalau kita, orang industrial gitu. Karena kan pasti kita pengennya lower cost, pasti kita membicarakan soal optimal, pasti kita membicarakan soal efisiensi. Nah nanti tinggal, digeser saja tadinya yang fokusnya adalah cost, kita coba focusing on, environment atau effect gitu ya, yang mana sebenarnya harapannya at the same time bisa, lowering cost-nya. Oke. Nah, bagaimana kita bisa memulai, itu fokus areanya sebenarnya ada banyak yang tergantung misalnya sebenarnya seperti tugas yang saya berikan ke Bapak Ibu kemarin gitu ya, minggu lalu. Kita mulai dulu sebenarnya function kita tuh sebenarnya apa gitu. Apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan, kemarin misalnya sudah ada cerita tentang recondition gitu ya, oh saya sudah melakukan rekondisi nih gitu. Berarti kan sebenarnya itu sudah good start gitu, bagaimana kita menggunakan kembali produk yang, tidak baru lagi,
kemudian, kita betulkan dan kita jual kembali. Dari situ saja sebenarnya kita sudah, mulai mencoba, achieve yang namanya circular economy atau sustainability itu sendiri. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ada di hulu misalnya terkait dengan raw material, dan bagaimana, supaya raw material itu tidak kemudian habis begitu saja gitu ya. Ini mungkin agak susah gitu implementasinya karena memang, selalu ada demand untuk itu. Kalau misalnya yang kita bicarakan itu non renewable things gitu ya, pasti selalu ada high demand untuk itu. Sebenarnya itulah kenapa ya masih, apa ya, tarik-tarikan gitu ya, yang kaitannya, dengan Indonesia dan, apa namanya, Eropa, kaitannya dengan, beberapa, pertambangan, material gitu ya untuk, membuat, bateri sebenarnya, EV battery gitu. Nah, kalau misalnya kita lost, apa ya, bahasa Jawanya lost doll gitu ya, udah diekspor saja semua. Nah, itu kan akan dengan sangat cepat itu habis gitu, sehingga harus dibuat katakanlah, suatu strategi sehingga nanti bisa sustain pun sebenarnya tidak hanya, environmentally friendly, tapi, eee, bagi kita Indonesia itu juga economically beneficial. Socially juga kita bisa mensejahterakan orang-orang sekitar gitu ya. Jadi jangan sampai bahwa kita menjual begitu saja, ekspor begitu saja atau menggali begitu saja, tanpa memikirkan kesejahteraan, yang lain. Karena kan kita targetnya tadi ya 3 pilarnya, kita maunya environment, nya sustain, social-nya sustain, kemudian, satu lagi ekonomiknya juga sustain, gitu. Nah, kalau misalnya kaitannya dengan manufacturing proses, berarti mulai, memikirkan, oke, mana, production proses yang tidak lagi efisien, bagaimana dengan penggunaan energinya. Kemudian mulai memikirkan, oke, tidak semula itu memang ya, change dari, non-renewable energy ke lebih renewable energy gitu, dikit-dikit lah. Katakanlah misalnya, oke kita mulai pasang solar panel gitu kan, mungkin sedikit banyak, bisa mengurangi konsumsi energi gitu. Atau kita bisa mulai dengan, meminimalisir jumlah waste dan menggunakan produk-produk yang lebih environmental friendly, gitu ya. Nah, nanti, bagaimana melakukan cost saving kalau kita mencoba mengimplementasikan green supply chain. Jadi kita, tadi ya, kalau yang kaitannya dengan material, seharusnya kita bisa lebih conserving material atau menjaga gitu ya, material itu sendiri. Kemudian, mengurangi penggunaan energi dan mengurangi penggunaan air. Atau basically ya mengoptimalkan gitu ya, kalau bahasanya orang industri mengoptimalkan energy consumption serta penggunaan air. Apakah mau digunakan kembali gitu ya selama masih bisa airnya atau, mau katakanlah menggunakan, renewable energy gitu ya, sehingga reducing energy consumption-nya itu dilakukan bersamaan dengan, shifting atau berpindah ke energi yang lebih renewable. Nantinya harapannya kalau kita sudah bisa achieve green supply chain, atau sustainable supply chain itu, bisa memberikan, public image yang lebih bagus pun, sebenarnya ada kemungkinan besar kita bisa meng-enhance profit kita, gitu. Ya itu memang harus dihitung ya, Bapak Ibu, maksudnya karena perpindahan dari yang tradisional ke green, kemudian ke sustainable pasti tidak mudah. Pasti nanti juga butuh cost, sehingga itu juga harus dipikirkan. Nah, kalau misalnya, kita, punya have a good perception gitu ya dari, customer sendiri, itu juga bisa, menaikkan atau memperkuat, hubungan dengan customer, pun kita juga bisa memperkuat hubungan dengan supplier-supplier kita yang, sudah kita pilih tadi kan maunya kan milihnya yang green supplier juga, tuh. Nah, sebenarnya ini juga ada salah satu contoh, tapi memang di US gitu ya.
kaitannya dengan perusahaan yang sudah menerapkan sustainable supply chain and or green supply chain itu sendiri. Jadi, sudah pada ngerti ya Walmart itu sebenarnya hypermarket yang ada di US. Nah, saat ini Walmart itu sudah berusaha menggunakan full renewable energy. Nah, pada saat, yang bersamaan dia juga, berusaha untuk, mencapai zero waste. Jadi harusnya tidak ada waste, dengan cara apa gitu ya, salah satunya adalah dia mulai menjual eco-friendly product serta menggunakan packaging yang recyclables, dan, biodegradable. Jadi, macam kayak Indomart, Alfamart plastiknya gitu ya. Jadi kalau sudah lama dia rontok sendiri, hancur sendiri gitu. Kemudian, apa namanya, dia juga membuat, strategi distribusi karena kan dia sebenarnya hypermart ya. Jadi dia biasanya, mengirimkan produknya pakai truk-truk besar gitu, dan dia bisa meningkatkan, efisiensi dari fuel-nya itu sebesar 25% dalam 3 tahun. Jadi, harapannya bisa jadi hampir 50% dalam 10 tahun ini gitu. Tapi itu, sekali lagi itu bukan proses yang mudah karena it takes years ya, butuh bertahun-tahun, dan butuh, komitmen yang tinggi. Nah, mungkin ini kembali lagi ke diskusi yang kemarin gitu ya. Jadi, selain sustainable product design, sustainable supply chain ini juga, punya tantangan atau punya halangan sendiri. Salah satunya adalah sebenarnya customer preference gitu ya. Kenapa? Karena tidak semua punya awareness akan green atau, sustainability itu sendiri. Kemudian, eee kalau misalnya let's say kita pengennya berpindah dari supplier kita biasanya ke green supplier, maka pilihannya juga pasti sangat terbatas. Karena apa? Karena supplier kita belum tentu juga aware bahwa, oh mereka juga harus mulai memikirkan, sustainability. Mereka harus, apa namanya, mulai berpikir, buat environment dulu gitu ya. Dan high cost, pada saat melakukan inisiasi. Ya, tadi ya, misalnya kita harus ganti strategi. Oke, kita harus memindahkan facility. Padahal kan memindahkan fasilitas itu pasti mahal. Dari mulai milih lokasi, mungkin let's say kalau tidak ada bangunan berarti bangun, kemudian eh relokasi karyawan gitu ya, sehingga selalu ada initial cost yang cukup tinggi kalau kita mau mengimplementasikan sustainable, supply chain. Begitu juga kalau misalnya kita mau pindah nih dari, supplier biasa ke green supply chain, pasti kan nanti akan ada kemungkinan gesekan-gesekan tertentu gitu ya, karena tidak semudah itu pun yang green supplier belum tentu juga sehandal supplier kita biasanya. Serta, kalau saat ini, itu sangat sulit juga untuk menghitung gitu ya, oke kapan saya dapat ROI gitu ya, kapan BEP-nya kalau investment segini untuk sustainable supply chain. Karena masih banyak uncertainty gitu, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya supplier kita atau customer kita deh, belum mau untuk berpindah gitu, maka akan kesulitan juga untuk, cari tahu, oke kira-kira customer kita mungkin kayak 100 juta atau 50 juta, tapi karena tadi kita tidak bisa ngecek gitu ya, kemarin kayak Pak Andi bilang gitu ya, apa namanya, indikatornya apa nih, kita belum bisa ngecek nih kan. Sehingga masih sulit gitu untuk, menghitung secara pasti, return on investment-nya. Nah, selain itu sebenarnya masih banyak resiko kalau kita membicarakan SCM atau Supply Chain Management gitu. Karena kan, apa namanya, banyak disrupsi ya, banyak gangguan. Salah satunya misalnya kayak kemarin ada natural disaster atau ada bencana. Pun sebenarnya kayak Covid itu kan juga, disruption ya, meskipun, ada efek baik ke lingkungan karena tidak adanya, let's say banyak penerbangan atau transportasi atau mobilitas sehingga
kemarin pada saat, 2 tahun terakhir Covid masih sangat merajalela, justru, tingkat polusinya bisa berkurang. Tapi tetap saja, itu merupakan resiko yang ada di supply chain. Kita harus agile gitu ya, harus segera mengubah, apa namanya, strategi untuk bisa tetap, dapat, goal yang kita mau. Nah, kalau natural disaster pastinya, itu berpengaruh ke, apa namanya, either supply kita atau justru malah, di, customer-nya pun, kalau misalnya scale-nya atau bencananya semakin besar, pasti nanti semakin sulit lagi, gitu. Jadi salah satu contohnya sebenarnya, waktu di Jepang, Great East, Japan Earthquake itu, beberapa supplier itu sebenarnya kan letaknya di Tohoku dan daerah kita Tohoku gitu ya, yang mana itu kena dampak sekali. Nah, beberapa perusahaan yang hanya punya satu supplier, satu atau 2 supplier dari daerah itu jadi semacam gagap gitu ya. Wah, gimana nih caranya, melaksanakan produksi padahal suppliernya tuh tidak bisa melakukan apa-apa karena natural disaster, sehingga itu masih menjadi resiko. Nah, itu juga akan jadi resiko yang jauh lebih besar kalau apa namanya, pilihan green supplier-nya terbatas gitu ya. Kalau misalnya sampai terkena natural disaster, apa yang akan terjadi? Sama juga kalau misalnya dulu, banjir di Thailand, itu, pabrik-pabrik, mobil juga stop, harus berhenti memproduksi karena adanya flood gitu ya, karena ada banjir, nggak bisa dipakai tempatnya. Sehingga nanti kan, urusannya kalau kita nggak punya, production, berarti demand-nya sepanjang alur supply chain-nya juga akan terganggu. Nah, yang kedua yaitu, forecasting yang buruk. Nah, ini nanti ya urusannya sama, inventory gitu ya, kemudian, apa namanya, customer satisfaction juga. Kalau misalnya kita punya banyak barang, kita numpuk gitu ya, karena misalnya forecasting kita miss gitu atau salah, kita akan punya banyak inventory, kita akan harus mengeluarkan cost. Pun kalau misalnya ternyata forecast kita terlalu rendah gitu, sehingga kita produksinya terlalu kecil, nah kita akan, ada yang namanya, dissatisfaction gitu ya, atau, service level ke customer-nya juga tidak akan terlalu tinggi. Nah, sebenarnya disruption, yang lain dapat terjadi kalau ada, harga material sama energi yang naik turun. Nah, ini yang susah juga ya kalau misalnya kita punya perusahaan, kemudian nanti, harga-harga barangnya itu fluktuatif gitu, bisa naik, bisa turun, untuk bisa dapat satu, apa ya, katakanlah COGS gitu ya, cost of goods sold-nya sendiri akan sulit sekali karena hitungan-hitungan, termasuk nanti overhead-nya juga akan sulit dihitung. Nah, yang keempat, kalau kita dapat masih ada hubungan dengan supplier, kualitas dari supply yang jelek. Pun yang terakhir yaitu, nanti performance, environment dan sosialnya juga jelek, itu akan mengganggu proses supply chain itu sendiri. Nah, apa namanya, kalau misalnya kita gabungkan antara resiko serta uncertainty gitu, utamanya di proses remanufacturing, sebenarnya ya minggu lalu juga sudah saya jelaskan gitu ya. Jadi ada yang namanya, ketidakpastian return rate. Kalau misalnya sudah melaksanakan reverse logistik nih, tetap aja belum tentu bahwa nanti, oh tiap bulan selalu ada katakanlah 5 orang ngembaliin barang, itu belum tentu. Jadi ada uncertainty di return rate-nya. Kemudian, demand uncertainty gitu, demand-nya juga belum tentu, kalau customer preference-nya atau tadi ya consciousness akan pentingnya untuk, atau, kesadaran bahwa oke barang remanufacture juga sama dengan barang yang baru, itu juga akan berpengaruh ke demand-nya, serta nanti kalaupun barangnya datang belum tentu quality-nya itu sama, ada mungkin yang jauh lebih rusak, ada yang masih bagus.
yang nanti hubungannya dengan cost uncertainty juga. Eee, nah, return rate sama dengan dan demand juga akan berpengaruh ke inventory uncertainty. Nah, ini sebenarnya, apa namanya, saya dapatkan dari salah satu paper ya, kombinasi uncertainty ini. Artinya kemungkinan bahwa masih ada uncertainty yang lain itu juga masih sangat besar, ya. Tapi yang kaitannya langsung kalau misalnya prosesnya di remanufacturing adalah, ke-5 ini, tuh. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa mulai membangun gitu ya sustainable supply chain. Yang pertama bisa kita lakukan adalah membuat mapping-nya dulu. Supply chain mapping-nya sebenarnya seperti apa sih gitu, risk-nya apa, waste driver-nya apa sih sebenarnya, katakanlah di perusahaan kita waste-nya yang paling besar. Kemudian dari situ mungkin kita bisa coba, namanya mengeliminasi sedikit-sedikit gitu ya. Termasuk nanti, kita cari tahu, oke, supplier kita siapa saja, kemudian mulai mencoba memikirkan untuk kalau memang harus ganti supplier, apakah ada, possible, green supplier available gitu, sehingga nantinya kita bisa building sustainable supply chain dari flow of goods-nya. Dari mulai supplier kita hingga nanti misalnya kita manufaktur sampai ke customer-nya. Nah, fokusnya nanti kalau perusahaan-perusahaan yang sudah jalan biasanya sudah tahu ya proses efisiensi itu seperti apa. Nah, nanti kita mulai memikirkan, resource consumption-nya jangan sampai terlalu banyak waste, termasuk, mengurangi, aktivitas yang wasteful. Gitu. Jadi, apa namanya, nantinya kita tahu ya, oke waste-nya tuh apa saja, katakanlah misalnya banyak work in process product, oh berarti apa yang sebenarnya salah di dalam prosesnya, kenapa ada produk yang harus nunggu untuk, dikerjakan. Atau katakanlah banyak inventory, apakah ada poor, forecasting tadi gitu ya, atau misalnya ada banyak, produk-produk yang, scrap atau cacat gitu atau defect, berarti kan ada part, atau proses yang mungkin salah. Jadi kita harus melakukan conducting, supply chain mapping-nya dimulai dari supplier, kemudian di dalam proses manufakturnya seperti apa, termasuk, distribusinya nanti gitu ya, mapping-nya seperti apa. Nah, setelah itu, kita bisa mulai tadi, kalau misalnya kita sudah melakukan listing, oke, berarti, untuk produk ini, supplier kita A, B, C, D, gitu. Nah, sebisa mungkin kita melakukan engagement, dengan supplier, sehingga sama-sama satu, apa ya namanya, satu goal gitu ya. Oke, our company try to achieve sustainability, for example, gitu ya. Gimana sih sebenarnya supaya supplier-nya juga mulai memikirkan itu, berarti kan harus ada guidelines gitu, harus ada rule atau aturan. Kemudian, apa namanya, kerjasama antara supplier dan perusahaan kita juga harus baik ya, kalau misalnya ingin sama-sama achieve, apa, SDGs atau sustainability goals tadi. Jadi mungkin let's say mulai training sama-sama, apa sih sebenarnya sustainability best practice-nya kalau di perusahaan kita termasuk supplier-nya. Kemudian expectation-nya itu apa, oke expectation tahun pertama katakanlah, eliminate waste atau, mulai, me 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 membeli produk-produk atau, supply yang lebih, environmentally friendly, mungkin seperti itu, serta bisa membuat yang namanya rewards program untuk, yang bisa achieve sustainability goals, tuh. Kemudian, kita bisa melakukan set goals sama define metrics. Salah satunya misalnya dimasukkan sebagai KPI gitu ya, untuk melakukan pengecekan gitu, achievement-nya apa saja sih? Jadi dilihatnya dari KPI. Bisa mulai memasukkan, KPI kaitannya dengan sustainable, oke misalnya zero waste gitu ya, atau, emission kurang dari ini, atau penggunaan energi terbarukannya sudah 20% misalnya gitu. Jadi kan, kita
punya set goals-nya, kita punya tujuannya, dan kita bisa mulai membuat matriksnya. Nanti mungkin juga akan ada basically kuliah yang lebih apa ya, focusing on apa sih sebenarnya KPI, termasuk nanti insya Allah kalau kuliahnya Bu Elisa kan ada yang namanya SCORE ya, namanya method SCORE, itu juga focusing di supply chain, dan beberapa penelitian beliau juga ada kaitannya dengan green supply chain gitu, dengan menggunakan SCORE itu. Tuh, nah itu berdasarkan KPI supply chain yang ada. Oke. Nah, kemudian, kalau bisa ya kita punya, supply chain teknologi untuk ngecek weakness sama, melakukan pengecekan, apa ya, bagian mana sih sebenarnya yang bisa di-improve di SCM kita, di line, rantai pasok kita. Itu misalnya katakanlah, punya ERP gitu ya, pakai ERP untuk, tahu, eee, proses mana yang kurang efisien gitu kan. Jadi kita bisa jauh lebih mengerti, apa namanya, hubungannya dengan proses. Nah, sebisa mungkin memang mau nggak mau kita harus collecting data untuk melakukan evaluasi performance supply chain kita, gitu. Nah, tadi ya metode yang saya sebutkan SCORE itu sebenarnya juga bisa untuk melakukan evaluasi terhadap supply chain performance. Jadi kalau misalnya memang tertarik di bidang supply chain, bisa, mulai ngulik-ngulik gitu nggih. Nah, kemudian, harus, bisa memikirkan, collaborative networks gitu, antar bisnis, supplier, pun dengan pemerintah nggih, karena kan tetap saja nanti yang membuat peraturan juga pemerintah, sehingga harus tahu, oke standarnya apa sih, aturannya apa sih gitu. Jadi, kita harus lebih dari itu gitu ya, harus lebih baik dari itu. Jadi kita harus comply, harus mengikuti aturan atau standar, yang ada. Tuh, dan yang terakhir sebenarnya ini PR, banyak orang gitu ya, itu bagaimana kita mengubah behavior serta culture kita sendiri. Jadi kemarin minggu lalu kayak Pak Andi juga cerita ya, sebenarnya kan di Indonesia sudah ada waste management system gitu, tapi apakah semudah itu gitu? Karena misalnya kalau kayak di, Jepang atau di Taiwan, secara otomatis tuh kita misah-misah sampah gitu ya. Kalau di Jepang dulu, oh misalnya hari Senin sama Kamis, katakanlah gitu, Senin nggak ada sih, Selasa sama Kamis yang boleh saya buang itu adalah Selasa sama Sabtu yang boleh saya buang itu adalah, sampah basah, sampah dari dapur saja. Kemudian nanti hari Rabu itu hanya plastik, hari Kamis itu misalnya kaca, jadi kaca, dan misalnya katakanlah kaleng. Jadi selalu ada hari secara otomatis kita di rumah harus memisah sampah, kalau enggak kita bisa kena denda, gitu. Dan itu kan, sulit gitu ya, maksudnya gimana ya, kalau tidak ada, katakanlah, apa namanya, aturan yang jelas, kemudian sosialisasi yang banyak, itu akan sulit sekali. Dan kalau kita berbicara soal Indonesia, kita berbicara soal berapa ratus juta orang, pun, kita punya berapa puluh ribu pulau gitu ya, sehingga, perubahan behavior, kemudian, paradigma kaitannya dengan environment itu jadi PR gitu ya, sehingga harusnya sih memang dari kecil gitu ya, kayak tapi kan kita pasti ngajarinya anak-anak kita kan kayak buang sampah pada tempatnya gitu, padahal sebenarnya selain buang sampah pada tempatnya, harus mulai memisahkan sampah, yang mana itu juga, masih harus, eee, di apa ya, di-enhance gitu ya, di terus ditingkatkan gitu ya komitmennya. Eee, dari yang paling, apa ya, entity yang paling kecil, kemudian, let's say industri, pemerintah pun juga harus, membuat banyak peraturan berarti kan untuk itu, tapi juga harus disosialisasikan, gitu. Oke, kalau secara materi saya sampai sini. Apakah ada pertanyaan Bapak, Ibu? Gitu. Nah, kemarin sebenarnya kan siapa ya, Mas Gilang tanya ya, kemarin udah dapat jawaban belum Mas Gilang? Kaitannya soal publikasi itu. Udah tanya Pak Winda belum?
Oh, yang terkait publikasi belum tanya Pak Winda sih, Bu. Belum Hmm, ketemu juga. iya, saya juga belum tanya-tanya sih ya, maksudnya kalau publikasi itu harus apa, tapi kan mesti siap-siap. Ini semester 1 nggih, Mas Gilang sama Bapak-bapak Ibu ya? Iya, masih semester 1. Oh, gitu. Karena kan kalau misalnya nanti dinaikkan jadi Sinta 2 gitu kan, rebutan ya jadinya ya. Buat publikasi itu rebutan beneran, Pak. Karena jurnal jurnal Sinta 2 itu terbatas yang kaitannya sama teknik industri kan ya. Terus mereka biasanya sekali terbit tuh paling cuma 6 paper gitu. Berarti kan rebutan jadinya. Gitu. Gitu. Karena sekarang kalau seminar internasional tuh lama, Pak. Apa namanya? Publikasinya, keluarnya itu sampai sampai terbit gitu. Waduh. Iya, jadi dipikirkan monggo. Kan paling udah Terus, ada bayangan ya, oh saya taunya promotor saya si Pak Dinda misalnya gitu, atau siapa Pak Prof Hari gitu ya misalnya. Jadi kan udah tahu ya celahnya mulai mendekati misalnya gitu. Tapi udah tahu cara nyari jurnalnya tuh Mas, kalau mau ke jurnal, Mas Gila. kalau jurnal udah tahu Hmm, carinya. oke. Nah, kaitannya dengan materi hari ini apakah ada pertanyaan? Oh, minggu depan berarti enggak ada kuliah, Nji. Saya tanya Mas Susilo itu, Bapak Ibu insya Allah ke sini itu awal Januari nggih? Iya, iya. Gitu. Ya, Bu. Awal Januari setelah lebaran. Eh, tahun Tahun baru. baru. Lebaran apa? Oke, kalau gitu berarti sebenarnya saya itu kan 3 kali pertemuan ya. Berarti nanti Bapak ketemu lagi dengan saya awal Januari. Nah, ini mungkin yang minggu depan saya tanyakan ke Pak Winda dulu ya. Apakah beliau masih harus ngisi atau enggak? Saya kurang tahu ya. Kemarin Pak Winda udah berapa kali, Nji? Dua kali. 2 kali. Berarti, Tiga kali ya? Tiga kali, Oh, Bu. iya. Tiga kali. oh sudah 3 kali. Ya, tiga 3 kali. kali ya? Ah, Oh, ya, iya, 3 ya, kali. 3 kali. Sudah 3 kali ya. Berarti nanti Ya. coba saya cek lagi ke adminnya, nggih. Mas Iya. secara jadwal, apakah mau minggu depan Oh, tetap iya. online, apa kita nunggu offline-nya saja gitu ya. Karena kan tetap harus ke Jogja, nggih, buat ujian, nggih. Iya. Untuk ujian itu Bu, kalau boleh tahu, Nggih. nanti soalnya Ibu take home atau dikerjakan langsung Ibu? Dikerjakan langsung ini, soalnya kan offline ya sudah semua ya. Oh gitu. Jadi nanti insya Allah saya, Pak Ridwan, dan Pak Winda itu berkoordinasi untuk apa Ya. namanya soalnya sendiri. Oke, Bu. Bu, boleh bertanya diskusi? Boleh, Ya, izin lagi di jalan nih. nggih, mboten napa-napa, Pak. Iya, ini Mas Andi juga nih. Pengen nanya. Nggak, istilah familiarnya reverse manufacture itu sama dengan reverse engineering gitu. Oh, gitu ya pertanyaannya. Apakah Apa yang lebih familiar kan mungkin reverse engineering ya. nggih. Nah, tahapannya setelah reverse forward forward engineering terus ke reverse engineering gitu. Rekayasa balik gitu. Ulang atau gimana, Bu? Lebih pasnya. Reverse engineering atau reverse manufaktur gitu ya? Ya, mana kan? Ya saya lebih sering dengar reverse engineering Oke. gitu loh. Jadi Rekayasa ulang. benar. Jadi kalau istilah reverse engineering sendiri sebenarnya itu adalah bagaimana kita mendevelop produk tanpa mikir. Istilahnya hampir-hampir kayak plagiat gitu kali ya, Pak ya. Jadi itu cara Cina untuk bisa develop produk dengan lebih cepat. Jadi dia tidak mulai kalau reverse engineering ya. Jadi dia tidak mulai dari awal. Intinya dia misalnya dia beli produk dari Jepang, dia disassembly, dia cari tahu bagaimana cara kerjanya, bagaimana sih ini dikerjain, bagaimana sih ini dibuat, kemudian dia develop produknya dari situ. Sehingga basic idenya sendiri sebenarnya dia nggak harus mikir dari awal pada saat produk design. Gitu nggih.
Nah, kalau yang kaitannya dengan penjelasan saya tadi itu adalah reverse logistik sebenarnya. Kalau kalau reverse logistik sendiri itu kaitannya dengan bagaimana produk itu dikembalikan ke produsen, sama produsen nanti diolah kembali. Nah, kalau reverse manufacturing justru saya belum dengar ya. Jadi saya taunya reverse engineering in manufacturing gitu sih Pak Rahmat. Jadi mungkin maksudnya sama. Jadi reverse manufacturing atau reverse engineering itu kemungkinan istilahnya sama. Kalau yang kaitannya sama saya tadi reverse logistik gitu ya, supaya nggak salah menangkapnya gitu. Kalau kemarin kita kan membicarakan soal sustainable manufacturing gitu. Bagaimana kita achieve circular economy, tidak ada waste. Itu nggih, Pak? Kurang jelas betul atau sudah jelas? Jadi gini, kalau reverse engineering itu bagaimana kitanya mencoba membuat produk, tapi dengan cara yang cepat. Cara cepatnya gimana? Itu rada curang, Pak. Intinya, curangnya gimana? Ya saya bilangnya agak curang, tapi ini cepat karena tadi kita nggak harus, oke, kalau ini misalnya katakanlah part A dipasang sama part B, apakah jalan atau enggak? Kita nggak perlu melakukan proses itu, tapi kita beli produk yang sudah jadi, misalnya, saya pengen develop motor listrik nih, misalnya katakanlah sekarang yang lagi in gitu ya, motor listrik. Nah, tapi saya nggak ngerti caranya. Biar cepet, saya beli motor listrik dulu, saya bongkar, terus cari tahu cara mengerjakannya. Oh, misalnya produk ini caranya supaya kerja, harus masukin pakai baterai ini, misalnya katakanlah gitu. Kemudian dicolok pakai kabel, misalnya gitu ya, sampai nanti kita tahu produknya itu bagaimana cara membuatnya. Itu kalau reverse engineering. Nah, nanti dari situ misalnya kita mau improve biar fungsionalnya lebih bagus atau lebih efisien, itu bisa. Itu Pak. Kalau reverse engineering seperti itu nggih gitu. Tapi kalau yang tadi saya sampaikan reverse logistik itu Ya. lebih ke bagaimana barang sisanya setelah selesai dipakai orang dikembalikan lagi ke produsennya supaya tetap bisa digunakan. Ngoten Pak Rahmat. Jadi kalau reverse engineering 3 kata, Bu. Oke. ATM amati tiru modifikasi gitu ya. Yes, Gitu yes. ya, Nah, gitu kan benar. istilah Mas Andi. Istilah Mas Andi, istilah Mas Andi marketing gitu. begitu ya. Istilah marketing itu dia amati Benar. tiru modified ya, gitu. Gitu Mas Benar. Andi kan ya. Benar. Mas Andi yang tahu tuh, Bu. Mas Andi, Bu. Oh, Ini yang paling pinter itu. jagonya berarti ya. Iya, saya belajar sama dia, Bu, marketing. Wah. Gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Seperti itu nggih, Pak Rahmat ya. Kurang lebih kalau reverse engineering gitu. Ada pertanyaan lagi? Atau mau diskusi deh, diskusi juga nggak masalah. Karena kan insya Allah Bapak-Bapak justru jauh lebih tahu kalau di field gitu ya, di perusahaan gitu dibandingkan saya. Mungkin Ibu, Mbak, udah manggilnya gimana? Wah, lagi jalan kemana nih Pak Rahmat nih? Ada pertanyaan lagi kah? Ntar sambil saya absen, J. Kayaknya ada yang nggak datang hari ini. Tuh. Nah, kemarin mungkin ada pertanyaan apakah selalu jurnal itu ada biayanya gitu ya, Mas Gilang ya. Nah, memang banyak jurnal sekarang kalau yang Sinta 2 terutama karena beberapa jurnal Sinta 2 sudah mewajibkan kita pakai bahasa Inggris. Nah, nanti biayanya itu dikenakan untuk semacam proofreading gitu sih, Mas Gilang. Jadi membantu layouting sama proofreading, sehingga memang harus istilahnya kita harus membayar biaya article processing charge ya, basically seperti itu. Oh, oke. Tapi kalau misalnya masih ada beberapa Sinta 2 yang juga mengizinkan pakai bahasa Indonesia,
Gitu. Jadi bisa dicari-cari saja Sinta 2 misalnya teknik industri gitu kan. Mana yang lebih pas gitu ya, apa namanya, dengan bahan apa namanya atau topik risetnya Mas Gilang itu sendiri. Nanti mungkin ya lagi-lagi harus dikomunikasikan dengan supervisornya nggih, dengan promotornya untuk topiknya. Oh, oke. Nggih, Pak Bambang enten nggih? Bu Feni mboten enten ya? Nggak ada, Mas. Ibu, kalau Feni tadi di kampungnya mati lampu, Bu. Oh gitu. Jaringannya juga hilang. Oh, oke, siap. Ini aja, saya nggak tahu kalau S2 sih seharusnya nggak se-strict itu ya. Maksudnya kalau S1 kan presensi kurang nggak bisa ikut ujian. Nggak boleh ikut ya ujian ya, secara otomatis gitu. Tapi insya Allah kalau S2 lebih ini sih. Muhammad Agusta, Mas Agusta, ada Pak Andi nggih. Ada. Pak Rawat. Robih Alfian. Oh, nggih, ada juga berarti. Nggih. Ada ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Diskusi nggak apa loh. Pak Rahmat kemana nih? Lagi jalan, Pak. Tuh. Sama ini lagi Bu, publikasinya harus di jurnalnya Teknik Industri, tak Bu? Boleh yang di lainnya? Oh, kayaknya selama masih berkaitan nggak masalah sih, Mas Gilang. Soalnya kan UI, Heeh. Sinta 2-nya kan ya ada di Fakultas FEB soalnya. Oh, ya nggak usah di UI kan nggak apa-apa. Emang diwajibin di UI. Enggak juga kan. Kalau warawirinya kan lebih deket aja gitu. Oh, Mas Gilang di mana sih? Di Jogja. Di Jogja itu Oh, enggak. sekarang. Ya kan semuanya online, Mas. Sekarang nggak usah warawiri lah. Oh, Nggih, ya toh? terkadang itu tadi siapa teman saya yang S2 itu yang mau di JSTL belum ada respon Oke, jadi dari UI-nya. oh ya. Iya, Oke, kalau di boleh email saya. belum ada respon. Oh, biasanya sih mereka by system nggih, Mas. Apa namanya? Bentar, tak coba new share beberapa jurnal gitu ya. Kelihatan nggak ada websitenya? Jadi ini dari ini semua Sinta. Oh, ini Sinta 1. Sinta 2 serta Sinta 2 ini sebenarnya. Jadi ada pilihan, banyak sebenarnya Mas, pilihan, cuma biasanya mereka itu punya waktu terbatas. Jadi setahun itu 2 atau 3 kali publikasi. Itu kalau Sinta 2 nggih. Nah, tiap kali publikasi misalnya katakanlah 6 sampai 8 artikel. Nah, yang publikasi kan nggak cuma bapak-bapak, ibu-ibu ya, saya juga harus publikasi. Kemudian, maksudnya kami juga punya tugas untuk publikasi gitu ya. Misalnya, contohnya ini Sinta 2 JSMI harus dalam bahasa Inggris. APC-nya sekitar 1 juta. Nah, insya Allah seharusnya ya, setahu saya kalau MTI itu membiayai. Kalau untuk APC seperti ini, karena kan nanti bapak-bapak, ibu-ibu juga akan memasukkan nama supervisor, nggih, jadi seharusnya bisa meminta bantuan untuk artikel processing charge-nya, gitu ya. Atau misalnya contohnya ini ada jurnal optimasi sistem industri, ini sedikit lebih fokus karena dia fokusnya optimasi. Oke, kalau optimasi berarti kan ya apa namanya? Mungkin lebih banyak pakai tools gitu ya, seperti ini misalnya Monte Carlo atau katakanlah pakai meta heuristik gitu kan, untuk melakukan intinya optimasi gitu. Ini apa namanya, setahu saya setahun 2 kali juga itu. Ini punya Andalas, kemudian ini juga ada punya UMM setahun 2 kali. Jadi
monggo dicek saja. Misalnya kalau dia publikasi untuk Februari, berarti kita per Oktober tuh udah harus submit. Jadi kan akan ada review proses gitu loh, apa namanya, nantinya supaya tetap bisa masuk. Karena beberapa, kayak saya bilang tadi, beberapa jurnal itu rebutan Mas gitu, Bapak Ibu gitu. Jadi itu beneran Pak, beneran. Jadi kalau misalnya kita misalnya pengen lulus, pasti semua pengen lulusnya tepat waktu nggih, Bapak Ibu ya. Kalau pengen lulus tepat waktu, sebelum lulus kan harus sudah punya publikasi. Misalnya lulus tepat waktunya Agustus, berarti kan publikasinya paling nggak Juni gitu ya. Nah, kalau mau publikasi Juni, berarti kita harus masukin Februari. Berarti kan kerjaan kita harus sudah selesai sebelum Februari, nggih. Intinya kayak 1,5 tahun selesai, kita masukin gitu ya. Paling nggak setengah dari tesis kita masukin ke jurnal, itu publish, baru kita nanti sidang, seperti itu. Gitu ya. Jadi kita harus yang harus dicek itu frekuensinya sama kapan dia publishnya. Biasanya misalnya kalau publish Desember, berarti kita masukinnya September itu sudah kita masukkan. Kalau dia publish Februari, berarti sekitar November itu udah kita submit gitu. Nanti tiap-tiap jurnal ini dia akan nulis, dia bisa bahasa Indonesia atau harus bahasa Inggris. Pun misalnya contohnya jurnal ini tuh rejection rate-nya berapa? Oh, ternyata acceptance rate-nya cuma 16. Berarti kan agak susah ya kalau seperti itu gitu. Namanya gitu. Mungkin kayak cocok-cocokan sih kalau saya bilang gitu. Ini contohnya yang ini itu UMS kalau nggak salah, itu juga Sinta 2. Dia di sini loh, selalu ada insya Allah bulan Juni sama Desember. Kalau mau Juni, ini sebenarnya yang paling pas berarti bisa publish Juni nggih. Berarti Februari mungkin sudah memasukkan gitu. Apa namanya? Misalnya kayak ini. Submission deadline-nya kapan nih? Kalau pengen publish bulan Juni 2023 gitu. Ini semua Sinta 2 ya, Bapak Ibu yang saya tunjukkan. Tapi nanti kalau misalnya sudah ada peraturan atau misalnya memang tidak ada peraturan, nggih monggo nanti disesuaikan dengan promotornya sendiri. Nah, ini juga ada yang mana ya? Ini juga ada. Sebenarnya kalau mau cari banyak gitu ya. Misalnya ini kan bidang ilmu kerekayasaan. Jadi kalau teknik industri kan sebenarnya juga teknik rekayasa ya Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa dimasukkan ke sini juga gitu ya. Saya cari-cari sih ada banyak. Nah, ini masih memperbolehkan pakai bahasa Indonesia. Sinta 2 tapi masih boleh bahasa Indonesia. Itu juga kalau misalnya memang kesulitan gitu ya untuk bahasa Inggris, nah ini bisa ke sini gitu. Ini boleh ada yang bahasa Inggris, kemudian ada yang bahasa Indonesia. Perbedaannya apa sih sebenarnya? Kalau yang dari awal memang pengen harus bahasa Inggris, biasanya karena mereka inginnya nanti jurnalnya bisa terindeks Scopus. Kalau jadi memang sudah kalau mau terindeks Scopus, otomatis dia harus dalam bahasa Inggris dan mencari penulis dari luar Indonesia, afiliasinya minimal 4 atau 5 gitu ya. Gitu. Kemudian nanti harus dalam rentang berapa tahun harus berapa ratus citasi, nah baru bisa masuk Scopus. Itulah kenapa beberapa jurnal Sinta 2 itu sudah full bahasa Inggris gitu. Karena kalau dia sudah Scopus, otomatis dia masuk Sinta 1 sebenarnya. Gitu. Oke. Ini beberapa contoh nggih Mas, nanti monggo bisa cari-cari sendiri. Misalnya kalau saya sih carinya biasanya ya di Sintanya Kemendikbud saya filter, misalnya saya pengennya Sinta 2, ya saya Sinta 2, subjeknya apa. Nanti kalau misalnya memang disertasinya lebih ke arah manajemen, sebenarnya mungkin kayak Mas bilang tadi, ekonomi atau manajemen juga sebenarnya bisa jadi salah satu tujuan jurnal kan ya, daripada kita bergantung misalnya kayak Sinta seperti ini. Itu cukup sedikit, apalagi yang memang kaitannya spesifik teknik industri nggih, itu rebutan kayak saya bilang tadi. 1, 2 cuma beberapa aja. Tuh, kalau yang masih gratis itu Petra. Petra ini masih APC-nya masih 0. Dia full bahasa Inggris, Sinta 2 sudah, APC-nya 0. Ini
punya Petra gitu. Tuh Mas. Ngoten, J. Misalnya ini ada deadline-nya kapan. Ini special issue. Sih, gitu. Mas Gilang udah mau lari ini. Itu kalau Cinta 2 kok Mas. Nanti kalau misalnya ternyata Cinta 3 itu lebih banyak opsi lagi, karena kalau Cinta 3 biasanya memang masih full bahasa Indonesia nggih. Apa namanya untuk publikasinya. Jadi kan insya Allah lebih mudah ya kalau full bahasa Indonesia ya kan dibandingin harus bahasa Inggris. Ya meskipun latihan juga gitu kan. Mas Gilang Mas Gilang kerja di industri apa dosen, Mas? Kenapa Bu? Kerja di industri atau? Dosen atau apa? Oh, enggak, udah dibebas tugaskan Bu. Sama kayak Mas Andi. Oh, bebas tugaskan tuh maksudnya? Dirumahkan Bu. Kalau Mas Andi kan dibebas tugaskan, saya dirumahkan. Ya misalnya mau kalau ke arah lebih ke akademi ya gitu kan. Maksudnya pasti maksudnya kalau mau nantinya misalnya pengen S3 gitu, sebisa mungkin kan kita bahasa Inggrisnya juga lebih bagus gitu ya kalau pengen S3 luar negeri katakanlah gitu. Ya kan? Jadi ya nggak apa-apa buat latihan kalau misalnya mau nulis dalam bahasa Inggris katakanlah gitu ya. Tuh, tapi kalau misalnya memang hanya untuk syarat lulus ya sebenarnya ada banyak pilihan yang masih menggunakan bahasa Indonesia. Oke. Itu nggih. Iya. Gimana Pak Andi? Andi nih Bu. Manajemen resiko, Bu. Manajemen resiko tuh insya Allah banyak lah pilihannya lah. Terus ya kan dosen-dosen. Sementara ini fokusnya ke sana Bu, sementara. Nah, ya. Karena kalau yang engineeringnya S1-nya kemarin sudah gitu maksudnya. Nggak mau yang berat-berat lagi ya berarti ya? Iya, kalau engineeringnya sudah. Kalau yang S1 kemarin itu saya genetik algoritma metodenya. Tapi persoalan yang dibahasnya job shop. Sama Pak, sama saya. Saya S1-nya juga itu, job shop pakai GA. Iya. Nah, habis yang S2 ini mau ke manajemennya, Bu. Mboten napa-napa. Insya Allah sebenarnya kan kayak Pak Winda, Pak Taufik atau Bu Dwi juga kan sebenarnya mereka quite expert ya di risk management. Kalau kaitannya dengan supply chain juga masih bisa dengan Bu Elisa gitu nggih, sebagai supervisornya. Gitu. Kalau bayangan saya itu mau redesign usaha gitu maksudnya. Jadi perusahaannya sudah jalan. Perusahaannya sudah jalan. Nah, nanti dianalisis dengan metode manajemen resiko itu apakah sudah berjalan dengan baik atau belum gitu. Atau resikonya belum teridentifikasi. Jadi pola usahanya itu didesain ulang. Bawon ayu. Ya itu pas insya Allah sih kayak Pak Taufik gitu ya, kayaknya beliau spesifik sekali di risk management kayak sepertinya ya. Kalau Ibu di supervisi dia apa Bu? Saya masih belum boleh Pak kalau mensupervisi. Belum boleh ya? Belum boleh, secara jabatan fungsional belum memungkinkan. Gitu. Masa nggak boleh Bu? Dokter engineering kok nggak boleh di sini. Ya kalau di Indonesia kan nggak bisa langsung Pak, harus harus mengurus dulu jenjang jabatan akademiknya supaya boleh. Mudah-mudahan tahun depan boleh Bu ya. Biar nanti kita sama Mas Andi sama Ibu kan gitu. Pak saya malah kurang ngerti nih kalau risk management nih Pak, malah harus dengan ahlinya kalau supervisi biar nggak salah. Fokus sekarang aja Bu, fokus saat ini maksudnya. Tapi nanti ini mana bisa berubah gitu. Bisa tahu tahun depan juga bisa berubah kan, situasi kan fluktuatif nih Bu. Ya kan? Iya, banyak disrupsi ya Pak Rahmat ya, harus agile. Kan gitu Bu. Oke.
Ya, auto reverse jadinya. ya doakan saja Pak, apa namanya, sudah Amin. saya Ibu harusnya ajukan. harus cari supervisi, Bu. Insya Allah tahun depan. Amin. Amin. Ya Gitu. ini tahun depannya tuh Januari gitu ya Pak ya? Ya Januari, Bu. Tinggal 18 hari gitu ya. Insya Allah tahun depan udah bisa itu Mas Andi ya. Amin, Bisa. doakan. Sudah saya ajukan kok Pak, tinggal menunggu saja. Jadi ya Mas Andi, kita mau desain ulang supaya kantinnya nggak antrian gitu kan. Kantin yang mana Pak? FTI nggak antrian gitu kan. FTI nggak sampai ya. Kita desain ulang gitu ya. Kalau saya nggak perlu ngantri Pak, saya tinggal WA. Oh iya, gitu. Kan gitu Mas Andi. Oke, Bu. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi. Gini Bu, ada sedikit ini. Oke, Bu. Ada. Gini Bu, ini bukan pertanyaan Bu, sekedar iya, sharing aja pandangan Ibu aja nih. Sudah masuk ke lingkup pengajar ini, sudah dapat INDN-nya di PDDT. NIDN Pak, NIDN. Ya, Ini Bu, tadi dari supply chain itu sendiri, itu kan dikaitkan dengan circular economic ya.